Ini adalah Vivo X80 Pro karena dia sudah memiliki embel-embel X. Mungkin kalian juga sudah bisa menebak kalau misalnya ini adalah handphone tertinggi, termahal atau termewah dari Vivo. Dan mungkin beberapa di antara teman-teman juga sudah mengetahui spesifikasi dari handphone ini, entah itu kalian nonton dari reviewer lain atau dari media juga bisa kalian tahu. Tapi tidak itu yang ingin saya bahas. Tapi saya ingin bahas poin-poin yang menurut saya itu sangat mencuri perhatian banget dari handphone ini. Secara singkat, smartphone ini sudah menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Sebagai catatan, baru kali ini Vivo menggunakan prosesor tertinggi yang ada pada tahun tersebut. Maka nggak heran smartphone ini punya bandrol harga 15,9 juta rupiah. Dipadukan dengan RAM 12GB plus storage 256GB. Kita juga bisa menambah kapasitasnya menjadi 12 plus 4GB extended RAM. Kapasitas baterai sendiri 4700 mAh. Kemudian kepala charger 80 watt flash charge, 50 watt wireless flash charge. Secara garis besar kita akan mendapatkan HP dengan spesifikasi seperti tersebut. Tapi kali ini saya akan membahas beberapa poin menarik dari smartphone flagship Vivo ini. Yang pertama, unboxing experience. Saat awal membuka kotaknya, saya langsung melihat bahwa jelas ini HP premium. Bagian belakangnya ini berbahan kaca, tapi finishingnya nggak pasaran. Bener memang kalau ini seperti memiliki finishing matte. Efeknya nggak mudah meninggalkan sidik jari, tapi nggak cuma matte aja. Kalau diperhatikan lebih detail lagi, kita akan menemukan seperti ada pantulan bintik-bintik pada bagian belakangnya ini. Vivo menyebutnya sebagai fluoride AG matte. Smartphone ini juga sudah water and dust resistant karena memiliki sertifikasi IP68. Di dalam kotak pembeliannya juga kita akan mendapatkan sebuah casing yang anti mainstream menurut saya, sebuah polycarbonate case dengan finishing motif leather atau kulit. Dan case-nya ini juga tampak seperti sel, di mana bagian kanan dan kirinya terbuka, sedangkan bagian atasnya menutup, sehingga kalau misalnya handphonenya ditaruh telungkup seperti ini, nggak kena kacanya. Casing seperti ini mungkin tujuannya supaya user experience saat melihat layar bagian depan terasa seamless, karena bagian tepi-tepinya ini seperti rounded seperti itu. Nomor 2, hanya punya satu pilihan warna. Untuk opsi pilihan warna kita akan mendapati satu pilihan saja, yaitu Cosmic Black saja. Jadi mohon maaf buat para cewek atau cowok kue, cewek bumi. Untuk kali ini kalian harus merasakan gimana elegannya menjadi cewek atau cowok mamba. Nomor 3, in-display fingerprint scanner yang super luas. Jujur ini adalah hal pertama yang langsung saya rasakan. Sepengetahuan saya dan sepengalaman saya menggunakan smartphone dengan sensor sidik jari di depan, kebanyakan sensor yang bisa menerima ukurannya seukuran jempol tangan di luasan buletan seperti ini. Beda dengan Vivo X80 Pro yang ukurannya sangat luas. Kalian bisa lihat ukuran kotaknya sebesar ini. Bukan cuma ukuran tampilan kotaknya aja, tapi saat kita tempelkan jempol kita di ujungnya ini, HP akan langsung terbuka hanya dalam 0,2 detik saja. Jujur ini mind blowing menurut saya. Pengaturan sidik jari awal juga unik. Tidak seperti handphone lain yang perlu tempel angkat, melainkan cukup tempel tahan sekali aja dan sudah. Gitu aja. So, 2 thumbs up for Vivo punya fingerprint scanner secanggih ini. Dan oleh Vivo, teknologi ini disebut dengan 3D Ultrasonic Large Fingerprint Sensor. Nomor 4, konfigurasi kamera yang lengkap. Kalau kita lihat di bagian belakangnya, kita akan melihat ada 3 kamera pada bagian bump lingkarannya. Tapi ternyata kita akan menemukan 1 kamera lagi di bagian luar dari lingkaran tersebut. Jadi totalnya HP ini punya 5 kamera, yaitu 4 kamera di bagian belakang dan 1 kamera di depan. Konfigurasinya sendiri seperti ini, 50 megapiksel Ultra Sensing GNV sensor f1.57, kemudian 12 megapiksel Zeiss Gimbal Portrait Camera f1.85, kemudian 48 megapiksel Wide Angle Camera f2.2, kemudian 8 megapiksel Periscope Camera f3.4. Lalu pada kamera depannya terdapat sebuah kamera 32 megapiksel front kamera f2.45. Lalu dengan adanya semua kamera-kamera ini, HP ini bisa dibuat ngapain aja? Well, banyak sekali. Saya akan bahas poin-poin yang paling penting. Poin nomor 5, gimbal stabilization. Gimbal stabilization bukan hal yang baru untuk sebuah handphone berseri X dari Vivo. Tapi dengan disematkannya fitur ini, maka ini membuktikan bahwa Vivo cukup konsisten menawarkan fitur gimbal stabilization pada jajaran lini flagship mereka. Fungsinya apa? Berkat gimbal stabilization, kita bisa merekam video atau menangkap gambar dengan lebih stabil walaupun merekamnya kita cuma menggunakan tangan, yang mungkin tangan kita agak tremor.
Efeknya perekaman video jelas lebih stabil serta menangkap objek foto lebih tajam. Poin nomor 6, bisa photo panning. Menurut saya ini adalah salah satu hasil dari adanya gimbal stabilization tadi. Jadi kita bahkan bisa dengan mudah menjepret photo panning dalam kondisi malam hari. Foto panning contohnya seperti ini. Ya, jadi ini adalah sebuah teknik ngambil foto dengan objek yang sedang bergerak. Dan hasilnya juga menurut saya memuaskan untuk sebuah kamera handphone. Poin nomor 7, teknologi-teknologi di balik hasil foto cakep-cakep ini. Sebelum saya menjelaskan teknologi pada kamera handphone ini, ada baiknya kalian lihat slideshow hasil jepretan dari Vivo X80 Pro ini. Dan ya, saya setuju kalau hasil foto dari smartphone ini masuk kategori bagus banget. Warna yang dihasilkan tambah natural, white balance stabil, tajam, dan warnanya akurat. Digunakan dalam kondisi kurang cahaya pun masih mampu menghasilkan foto yang bisa dibanggakan. Pertanyaan yang muncul adalah, kok bisa? Karena teknologi di balik hasil foto-foto yang cakep tadi didukung oleh banyak sekali faktor. Yang pertama adalah Zeiss Optics. Sebuah kamera yang terletak di bagian atas ini bukan optik kamera biasa, melainkan sebuah kamera yang mampu mengoptimalkan refleksi lensa, yang berkat Zeiss T-Star Coating mampu menghasilkan foto yang lebih tajam. Dan berkat aperture yang cukup luas, efeknya makin banyak cahaya yang bisa ditangkap. Apalagi adanya dukungan Vivo V1 Plus chip yang mampu menghasilkan video lebih tajam saat digunakan untuk merekam video pada malam hari. Dan ini poin nomor 8, Vivo V1 Plus chip atau dual flagship chip. Saya barusan sempat menyebut Vivo V1 Plus chip. Jadi betul kalau HP ini punya dua chip atau prosesor, yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sebagai prosesor utama dan Vivo V1 Plus chip ini. Ini adalah chip imaging yang secara eksklusif dibuat oleh Vivo yang akan membantu memproses foto dalam kondisi cahaya yang kompleks, terutama dalam kondisi gelap atau backlit, sehingga mampu menghasilkan foto yang tajam dalam kondisi kurang cahaya seperti ini. Selain itu, Vivo V1 Plus chip mampu juga untuk mengoptimalkan performa smartphone dan mengefisiensi daya juga. Poin nomor 9 yaitu Zeiss Natural Color. Ini fitur yang saya suka. Kalau kalian tadi lihat hasil fotonya mampu menghasilkan warna yang cukup punchy, mungkin kalian bisa jadi suka dengan fitur Zeiss Natural Color ini. Dengan mengaktifkan fitur ini, kita akan mendapatkan sebuah foto dengan warna less saturated. Jujur, saya suka pakai fitur ini karena membuatnya tampak seperti ala-ala hasil foto kamera mahal. Nomor 10, flagship screen. Ya, layar handphone ini berukuran 6,78 inch Ultra O screen dengan resolusi 3200 x 1440 WQHD+, berteknologi E5 AMOLED display dengan refresh rate tinggi 120 Hz. Refresh rate-nya sendiri bisa kita atur mau stay di 120 Hz, 60 Hz atau dynamic yang bisa berubah-ubah supaya lebih menghemat baterai. Nomor 11, dual stereo speaker. Ya, akhirnya Vivo nggak tanggung-tanggung dalam mengeluarkan handphone flagship. Dual speaker akan kita temukan pada handphone ini. Satu ada di bagian bawah dan satu lagi ada di bagian earpiece. Untuk sekelas handphone flagship memang sudah seharusnya memiliki fitur ini, mengingat stereo speaker seperti ini akan menambah kenyamanan saat bermultimedia. Dan ya, itu adalah beberapa poin yang menurut saya membuat Vivo X80 Pro ini memang benar-benar menjadi sebuah handphone flagship. Saya punya pertanyaan buat kalian, di antara semua fitur tersebut, mana yang paling kalian suka atau kalian favorit? Atau kalau misalnya kalian merasa ada beberapa fitur yang perlu ditambahkan, silahkan tulis di area komen di bawah. Saya sendiri penasaran bagaimana user experience dari handphone ini. Jadi kemungkinan saya akan menggunakan handphone ini mungkin sekitar seminggu ke depan supaya saya bisa memberikan pengalaman saya di full review video dari Vivo X80 Pro ini. Jadi pastikan kalian sudah like, share, dan subscribe video ini kalau misalnya kalian ini mendukung channel ini agar terus berkembang. Well, itulah video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Saya Bro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.